Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Putri Jaimima dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Nah, hari ini kita mereview jurnal lagi yang terdiri dari 2 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam jurnal yang pertama, yaitu jurnal internasional. Jurnal ini memiliki judul Analysis of the Influence of the Internal Audit Function on Audit Fees. Jurnal ini merupakan jurnal revista The Contabilidad Spanish Accounting Review. Jurnal ini dibuat pada tahun 2019 oleh Laura Sierra Garcia, Emiliano Ruiz Barbadillo, dan Manuel Horta Perez. Nah, yang pertama, kita akan melihat kelebihan daripada jurnal yang pertama ini. Kita mulai daripada bab 1. Bab 1 ini sudah baik karena di dalam latar belakang sudah terdapat fenomena yang selaras dengan jurnal penelitian yang memperkuat alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan, beserta di dalam latar belakang juga sudah dicantumkan pendapat peneliti sebelumnya, sehingga pembaca tertarik untuk melihat hasil akhir penelitian ini. Nah, ini maksudnya sebuah kasus yang dilihat oleh peneliti bagus untuk dikembangkan atau bagus untuk diteliti. Benar nggak sih yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya, benar nggak sih yang dikatakan oleh peneliti yang B? Nah, jadi dalam latar belakang ini, pembaca akan tertarik dan akan mengikuti sampai hasil untuk melihat apa sih hasil akhir dari penelitian ini. Kemudian dalam bab 2, kajian hubungan antar dua variabel serta hipotesis sudah dicantumkan oleh peneliti dengan baik. Kelebihan yang ketiga yaitu terdapat pada bab 3. Populasi dan sampel dijelaskan dengan baik. Di sini kita sudah dapat langsung melihat ini merupakan screenshotan dari artikel yang dibuat oleh peneliti yang kita bahas pada hari ini. Di sini kita bisa melihat populasinya merupakan perusahaan yang terdaftar di Madrid Stock Exchange. Dan sampel akhir terdiri dari 965 pengamatan dari total maksimum 116 perusahaan dan minimum 98 pada tahun 2003 dan 2004. Kemudian pada bab 4, hasil penelitian ini sudah dipaparkan dengan baik dan sudah dijelaskan dari mana sih hasil ini bisa dikatakan signifikan ataupun berhubungan antara IA dan EA. Nah, pada bab 5 ini kesimpulannya sudah baik karena di bab 5 ini sudah dijelaskan bahwasanya tujuan di awal sudah terjawab pada bab 5 ini, yaitu bagian kesimpulan. Di sini merupakan rangkuman dari hasil bab 4 dan tujuan-tujuan yang sudah dijelaskan di awal bab sebelumnya. Kemudian, jurnal ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ada 2. Yang pertama, metode penelitian tidak dicantumkan. Dari yang kita lihat pada bab 3 tadi, kita tidak melihat adanya metode penelitian, sehingga kita bingung metode apa yang digunakan peneliti untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, kemudian data yang diteliti terlalu jadul. Ini merupakan jurnal keluaran tahun 2019, sedangkan data yang diolah untuk diteliti, kita lihat tadi pada bab 3 yaitu metode penelitian, data tahun 2003 dan tahun 2004. Nah, di sini terdapat kelang berbelas tahun. Dan solusinya adalah, solusi untuk yang pertama, metode penelitian itu harus dicantumkan sehingga pembaca tidak kebingungan dan tidak menerka bagaimana sih sebenarnya penelitian ini berlangsung dan bagaimana sih data yang didapat itu diolah sehingga mendapatkan hasil yang signifikan atau tidak. Kemudian untuk solusi yang kedua, sebaiknya untuk data yang diteliti alangkah baiknya kalau 3 tahun belakangan dari tahun kita melakukan penelitian. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal internasional yang kedua. Jurnal internasional yang kedua ini memiliki judul An Analysis of the Impact of Audit Firm Rotation on Audit Fees, a South African Perspective. Jurnal ini merupakan jurnal African Accounting, Auditing, and Finance. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018 oleh Rory Grant.
Kelebihan pada bab 1 ini, di dalam latar belakang sudah terdapat fenomena yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Suatu jurnal dikatakan baik apabila sudah terdapat fenomena yang menjadi alasan untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Nah, ini merupakan fenomena dalam jurnal yang kedua ini, sehingga jurnal ini sudah dikatakan baik. Yang kedua, pada bab 2 sudah lengkap definisi dari setiap variabel, kemudian hubungan antar dua variabel, begitu juga di dalam ini sudah terdapat pengembangan hipotesis. Pada bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 ini juga sudah sangat lengkap, di mana di sini dipaparkan satu persatu metode penelitian, pengumpulan data, serta model statistik dan pengujian. Tidak lupa disertai dengan populasi dan sampel dalam penelitian ini. Kemudian pada bab 4, hasil dipaparkan dengan jelas. Di dalam jurnal ini, memang kita sebagai pembaca benar-benar memahami, karena semuanya sudah jelas dan sudah bagus disusun oleh peneliti. Di sini kita langsung dapat bisa melihat hasil dan diskusi. Dengan membaca ini saja, kita sudah langsung mengerti apa hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan peneliti tersebut. Kemudian, dalam bab 5, kesimpulan jelas dan ada dicantumkan perbandingan antara hasil yang didapat peneliti dengan hasil peneliti sebelumnya. Jadi, suatu jurnal itu diteliti karena adanya keingintahuan apakah benar hasil yang diteliti oleh peneliti sebelumnya atau ada hasil yang lain. Nah, di kesimpulan ini, peneliti menjelaskan bahwasanya dia juga memiliki hasil yang berbeda dengan hasil peneliti sebelumnya, tidak lupa dengan dukungan data-data yang telah diteliti dia. Akan tetapi, setiap jurnal pasti memiliki kekurangan. Kekurangan jurnal yang kedua ini adalah adanya kutipan yang jaraknya terlalu jauh ataupun kutipan yang jadul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada profil bagian pertama bahwasanya jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Sedangkan di dalam kutipan-kutipan untuk pendukung teori maupun definisi masih ada kutipan yang dikutip oleh peneliti jauh daripada tahun 2018. Contohnya pada tahun 2001, 2002, dan 2003. Solusinya adalah sebaiknya untuk kutipan, ambil kutipan yang penelitiannya tidak jauh dari tahun kita melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah jurnal nasional. Jurnal nasional di sini berjudul Besaran Fee Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal ini merupakan jurnal media riset akuntansi, auditing, dan informasi. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018 oleh Evelyn Adelina Sinaga dan Sistia Rahmawati. Kelebihan pada jurnal ini terdapat pada bab satunya, yaitu bab satunya sudah terdapat fenomena yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jadi, jurnal nasional juga yang kita bahas pada hari ini sudah bagus karena sudah memaparkan fenomena yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, pada bab 2, kajian pustaka pengembangan hipotesis sudah dijelaskan dengan bagus. Di sini pertama-tama peneliti melakukan langkah yang benar, yaitu menjelaskan variabel Y-nya terlebih dahulu, kemudian dia mengembangkan hipotesisnya beserta membuat hubungan antar variabelnya. Kemudian pada bab 3, jurnal ini, metode penelitian sudah dijelaskan dengan lengkap sehingga pembaca memahami prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat langsung ke jurnalnya. Saya bukakan kepada teman-teman sekalian agar kita bisa langsung melihat bagaimana sih metode penelitian dan kita bisa sama-sama membacanya. Nah, ini merupakan tampilan dari jurnal nasional yang kita lihat kelebihannya pada saat ini. Nah,
Ini dia metode penelitian. Di metode penelitian ini, peneliti sudah membuat rapi dan tersusun secara teratur, sehingga kita sebagai pembaca dapat memahami dan mengerti isi dari jurnal yang dibuat oleh peneliti tersebut. Di sini langsung dibuat populasi dan sampel, kemudian ada variabel dan pengukurannya, kemudian ada metode analisis datanya, dan langsung saja kita bahas kepada hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini hasil dan pembahasan juga dideskripsikan dengan baik. Semua hasil diolah dengan metode yang sudah dijelaskan peneliti tersebut. Ujinya juga sudah dijelaskan dengan baik dan benar sesuai dengan rumus dan dibantu dengan SPSS. Kemudian di bab 5-nya yaitu bab simpulan, keterbatasan, dan saran. Di sini juga peneliti sudah memaparkan kembali bahwasanya tujuan di awal sudah terjawab pada kesimpulan ini. Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti ini sudah sangat bagus, dan juga tidak lupa daftar pustakanya, susunannya sudah bagus, sudah sesuai abjad, dan formatnya juga sudah tepat. Dan juga bisa kita lihat bersama bahwasanya format dari jurnal ini sudah bagus dan sesuai aturan. Nah, sekian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.